Itu kan pandangan dia. Pandangan kita juga boleh kan? Karena Kementerian Hukum dan HAM itu hanya mengatur tentang administratif. Yang memutuskan mana yang sah atau tidak adalah pengadilan. Sekarang kan kita sedang menggugat Kumham. Jadi nggak usah lah terlalu takut ya. Kita menggugat kok Kumham bukan menggugat AHY. Dia nonton aja ketika gugatan kita terpenuhi dan menang, maka Kumham akan memutuskan bahwa kita juga sah. Nggak usah takut lah. Masa kok mau takut-takut yang begitu? Biasa-biasa aja. Ya, kami mendapat penjelasan bahwa pemerintah akan menelaah dokumen-dokumen yang diserahkan serta bukti-bukti yang diserahkan oleh Mas AHY, dan tentunya kami berharap dan tetap yakin bahwa pemerintah akan bersikap netral dan pemerintah akan menegakkan kebenaran, dan juga pemerintah akan memelihara demokrasi yang ada di Indonesia. Bagaimanapun juga besar harapan kami dan kami yakin pemerintah akan memilih dan memutuskan yang benar, bahwa itu yang benar. Ya. Karena bagaimanapun di dalam sistem ketatanegaraan kita, dalam sistem berpolitik kita, bahwa setiap partai itu di dalam melakukan kegiatan dan kebijakannya itu harus berdasarkan konstitusi partai, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Dan juga apabila setiap kegiatan itu tidak sesuai dengan ADART partai, maka tentu itu adalah jelas konstitusional dan itu adalah melanggar hukum. Itu urusan internal pada saat pelaksanaan. Tetapi pada saat sekarang belum ada yang bisa menentukan mana yang sah, mana yang tidak. Kita bicara dulu form daripada kepemimpinan. Kepemimpinan setelah dilakukan KLB, itu kita sedang bertarung. Jadi nanti kalau siapa yang nanti akan mengikuti calon mana, nanti setelah keputusan ini keluar. Sekarang ini kalau secara administratif mereka melakukan, monggo, sah saja kan. Dan jangan mereka melarang kita juga sah saja. Tapi ketika ini berbalik, maka terbaliklah kapal itu. Tetapi sementara Anda belum punya legal standing sebagai Partai Demokrat, jangan bawa nama Partai Demokrat, malu-maluin. Pertanyaan kami sederhana aja, Mbak. Memang ya bapak-bapak yang ada di poster itu, nggak malu apa? Ya, istrinya ditanya sama tetangga, jeng, suamimu memang ketemu Demokrat, kapan jeng kepilihnya gitu ya? Nggak malu apa anak-anaknya di sekolah atau di tempat kerja ditanya, bapak lu kok ngaku-ngaku sih ketua umum Partai Demokrat atau sekretariat Partai Demokrat? Emang melalui proses apa gitu? Nggak malu apa ya? Saya agak bingung juga gitu ya kan. Kasihan ini anak dan istrinya gitu, dipermalukan di lingkungan sekitarnya gitu ya. Itu aja kalau dari kami ya, minimal kalau nggak punya etika sebagai pejabat negara atau mantan pejabat negara, ingat anak istri aja lah minimal ya. Jangan sampai keluarga sendiri dipermalukan juga karena kelakuan kita yang tidak punya etika dan moral gitu. Harusnya pemerintah bisa melihat secara lebih baik, lebih jeli dan lain-lain sebagainya. Apalagi kalau 5 dari kasus pertama itu menambah kesan bahwa pemerintah ingin merusak atau mengambil alih kepemimpinan partai. Yang kedua adalah kali ini itu ada pola yang sedikit berbeda. Kalau 5 kasus sebelumnya itu terjadi adalah orang yang tidak ada sangkut pautnya, orang di internal partai yang kemudian melakukan pengambil alihan, dan tokoh yang melakukan pengambil alihan juga itu adalah tokoh sentral di tubuh partai. Nah, tapi di kasus ini kelihatannya sedikit agak berbeda, di mana kemudian ada pejabat setingkat menteri di kepemimpinan Presiden Jokowi itu kemudian ikut masuk ke dalam proses pengambil alihan partai. Kalau kita masih ingat kasus Suryadi dulu, ketika Suryadi diterima oleh Presiden Soeharto sesaat sebelum mengambil alih kepemimpinan Megawati, itu cukup banyak dikesankan bahwa memang Soeharto merestui pengambil alihan PDIP dalam kasus Kuda Tuli. Nah, kali ini bukan hanya sekedar menerima seorang pejabat atau seorang tokoh tertentu di hadapan Presiden, tapi ini sebenarnya adalah
bawahan langsung presiden, pembantu presiden. Nah, itu yang menurut saya menambah pekerjaan rumah buat pemerintah untuk menjawabnya segera. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Yan Harahap, menanggapi sebuah poster yang bergambar Kepala Staf Presiden Muldoko dalam ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah dengan jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut Yan Harahap, harus diakui bahwa Muldoko sebagai anak buah Presiden Joko Widodo sudah tidak mempunyai rasa malu. Hal itu dilontarkan Yan Harahap melalui cuitan di akun Twitter @yanharahap. Soal rasa malu, harus kita akui anak buah Pak Jokowi ini kelihatannya memang sudah tak punya malu, tulis Yan Harahap. Bahkan menurutnya, keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly oleh Muldoko dilecehkan dengan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Keputusan Menkumham pun ia lecehkan, kata Yan Harahap. Lebih lanjut, Yan Harahap menilai, dibanding menjadi KSP yang baik, Muldoko tampak merasa lebih terhormat menjadi seorang pembegal partai. Ia sepertinya merasa lebih terhormat menjadi seorang begal daripada menjadi KSP yang baik, ujarnya. Yan Harahap khawatir dengan sikap Muldoko tersebut akan menjadi contoh buruk bagi generasi bangsa. Seperti diketahui, beredar sebuah poster bergambar Muldoko dalam ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah dengan jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Tidak hanya Muldoko, dalam poster tersebut juga bergambar eks-politikus Partai Demokrat Johnny Allen Marbun dengan jabatan Sekjen DPP Partai Demokrat. Sontak poster tersebut membuat para kader dan anggota Partai Demokrat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono geram. Sebelumnya, KSP Muldoko melakukan manuver bersama eks-Partai Demokrat dengan berupaya mengkudeta kepemimpinan AHY. Melalui Kongres Luar Biasa Deli Serdang, Muldoko terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Namun, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly menolak Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa dengan Ketua Umum Muldoko. Juru bicara pengurus Demokrat hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang, Sumatera Utara, M. Rahmat, buka suara soal foto ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha dari Muldoko dan Johnny Allen Marbun. Foto mendapat kritikan dari sejumlah pihak, khususnya DPP Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono. Ucapan Idul Adha 1442 Hijriah dari Ketua Umum Partai Demokrat terpilih di KLB Deli Serdang bersama Sekjen adalah hal yang baik dan langkah yang berpahala, kata Rahmat. Dia mengklaim Muldoko dan Johnny masih memiliki hak menggunakan atribut partai. Sebab proses gugatan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham yang menolak pengesahan kepengurusan KLB Deli Serdang masih berlangsung. Kami tentu berharap PT UN akan mengabulkan gugatan kami terhadap Menkumham. Dengan demikian, maka Muldoko dan Johnny Allen Marbun menjadi Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Demokrat yang definitif. Pengurus Demokrat kubu AHY ramai-ramai mencibir foto ucapan Selamat Idul Adha dari Muldoko dan Johnny. Sebab Muldoko dan Johnny mengenakan seragam dan berstatus sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Demokrat. Kepala Badan Komunikasi Strategis Bakomstra, DPP Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyebut foto ucapan tersebut hoaks. Bisa kami sampaikan kalau ini hoaks. Bukan DPP Partai Demokrat yang legal. Boleh dibantu dikirimkan ke Cybercrime Mabes Polri sekalian. Terima kasih, kata Herzaki.